Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak, Ibu dan juri, serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Nadifah Safira dari SD Muhammadiyah Ngajen akan membawakan cerita kepahlawanan yang berjudul Ibu Fatmawati. Siapa yang tak kenal Ibu Fatmawati? Sang merpati dari Bengkulu, penjahit sang Saka Merah Putih. Beliau adalah istri dari Soekarno, presiden pertama di Indonesia. Alkisah Perang Dunia II masih berlangsung. Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang setelah sebelumnya dijajah Belanda. Kehidupan rakyat sangat sulit, perekonomian lumpuh, dan kelaparan terjadi di mana-mana. Suatu hari, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang senjata-senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Hei, tolong hentikan kerusuhan ini. Saya tidak akan menghentikan kerusuhan ini sebelum Jepang menghadap sekutu. Baiklah, kalau begitu Jepang akan menyerah. Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Hei, teman-teman, sudahkah kalian mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, berarti negeri kita sekarang dalam kondisi vakum of power. Benar, kita harus memanfaatkan situasi ini dalam memproklamasikan kemerdekaan. Kau harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan hal ini. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dan Soekarno. Setelah selesai berunding, para anggota golongan muda segera menemui para anggota golongan tua. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan sesegera mungkin. Mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu di Rengas Dengklok agar tidak berdesakan muda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Rombongan dari Jakarta sudah tiba di Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap? Kala itu Fatmawati, istri dari Soekarno, tak sengaja mendengar bahwa bendera merah putih belum tersedia. Dengan sigap, dia memutuskan untuk menjahitkan bendera merah putih tersebut. Lewat perantara Khairul Basri, Fatmawati memintakan merah dan putih kepada Shimizu, komando barisan propaganda Jepang. Dengan kain itulah Fatmawati menjahitkan sehelai bendera merah putih. Semoga melalui jarum dan benang ini membawa harapan bagi kemerdekaan Indonesia. Hari Jumat pada tanggal 17 Agustus 1945 dilangsungkan proklamasi kemerdekaan Indonesia dan diikuti pengibaran bendera merah putih.
Berkibarlah bendera negeriku, berkibarlah engkau di dadaku, tunjukkanlah kepada dunia semangatmu yang panas membara. Daku ingin jiwa raga ini selaraskan keagungan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Bendera merah putih ini memiliki makna yang mendalamkan bangsa Indonesia. Warna merah memiliki makna yang berarti keberanian, sementara warna putih memiliki makna yang berarti kesucian. Setelah momen tersebut, Indonesia secara resmi menyatakan kemerdekaannya. Peristiwa proklamasi ini memang hanya berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi ini telah menjadi momentum puncak perjuangan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa membalas budi para pejuang bangsa kemerdekaan Indonesia dengan cara mempertahankan kemerdekaan ini. Sekian cerita dari saya, semoga bermanfaat bagi kita.